Data, Faidiandra Ramadhania absen 8, Dita Putri absen 10, Faya Zanaira absen 13, dan Helen Jenika absen 15. Pengertian dan fungsi data. Kata data berasal dari bahasa Latin yaitu datum yang artinya suatu bentuk jamak yang berarti sesuatu yang diberi. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Data bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Informasi adalah sekumpulan data yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Apa itu metode pengumpulan data? Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, observasi, dan sebagainya. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, dan lain sebagainya. Wisdom hierarki. 1. Data dipahami sebagai simbol atau tanda yang mewakili rangsangan atau sinyal yang tidak ada gunanya, hingga dalam bentuk dapat dipergunakan. 2. Informasi. Didefinisikan sebagai deskripsi pengetahuan, dibedakan dari data karena berguna dalam menjawab pertanyaan interrogatif seperti who, what, where, how many, dan when. 3. Pengetahuan. Didefinisikan merujuk pada informasi yang telah diproses terorganisir atau terstruktur dalam beberapa cara apabila diterapkan. Pengetahuan sebagai know-how dan know-who dan know-when yang didapatkan melalui pengalaman praktis. 4. Wisdom. Kebijaksanaan sebagai pemahaman yang dievaluasi di mana pemahaman mengemukakan deskrip pengetahuan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan meningkatkan efektivitas menambah nilai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.